Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak pembelajar IPS kelas 7 yang hebat. Bertemu kita dalam materi Dinamika Kependudukan Indonesia. Dalam materi Dinamika Kependudukan Indonesia, kita akan berbicara atau membahas tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keanekaragaman etnik dan budaya. Dalam pembelajaran ini, ada beberapa tujuan yang akan kita capai bersama. Di antaranya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, mendeskripsikan persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan komposisi penduduk Indonesia. Dan yang berikutnya adalah mendeskripsikan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Baik, anak-anak hebat semuanya, kita mulai dengan dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Kita mulai dengan kelahiran atau natalitas. Kelahiran adalah jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam waktu 1 tahun. Angka kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus angka kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 1000. Dari rumus tersebut, apabila angka kelahiran menunjukkan angka kurang dari 20, maka angka kelahiran di daerah tersebut tergolong rendah. Apabila angka kelahiran menunjukkan angka antara 20 sampai dengan 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong sedang. Dan apabila angka kelahiran menunjukkan angka lebih dari 30, berarti angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong tinggi. Berikutnya adalah kematian atau mortalitas. Kematian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Agar dapat mengetahui jumlah kematian setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam waktu 1 tahun, maka perlu dilakukan penghitungan angka kematian dengan menggunakan rumus angka kematian sama dengan jumlah penduduk meninggal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 1000. Dari penghitungan tersebut, apabila ditemukan angka kematian menunjukkan angka kurang dari 14, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong rendah. Apabila angka kematian menunjukkan angka antara 14 sampai dengan 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong sedang. Dan apabila angka kematian menunjukkan angka lebih dari 18, berarti angka kematian di wilayah tersebut tergolong tinggi. Berikutnya adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Proses perpindahan penduduk akan menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah dan berkurang. Hal ini yang disebut dengan migrasi. Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Ada berbagai bentuk migrasi. Yang pertama adalah
migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Bentuk migrasi internasional antara lain A. Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. B. Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. C. Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. 2. Migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Ada beberapa bentuk migrasi nasional. Di antaranya A. Urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. B. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. C. Transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan proyek. D. Transmigrasi spontan atau swakarsa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri. E. Transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. F. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dan G adalah ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam, dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini ibarat pisau bermata dua. Maksudnya, di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Ini dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal,
jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi. Sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan terjadinya beberapa hal. Di antaranya adalah A. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. D. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. E. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Berikutnya, tentang keragaman etnik dan budaya. Etnik adalah kata lain dari suku bangsa. Menurut Kunchara Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan, baik itu dalam hal pakaian adat, rumah adat, bahasa, ataupun budayanya. Dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, demikian pembahasan materi dinamika kependudukan Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.